Shalom, selamat siang bro and sis sekalian. Apa kabar hari ini? Saya percaya di tanggal 20 Desember 2022, tinggal 5 hari lagi kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus ya. Saya percaya kita semua jaga kesehatan ya, jaga stamina supaya ketika hari Natal tiba kondisi tubuh kita tidak drop ya saudara ya. Puji nama Tuhan, kembali lagi kita dalam podcast From Heart to Heart siang hari ini dengan topik yang berlanjut ya, alternatif membunuhmu, episode yang keempat saudara ya. Kenapa episode ini terus berlanjut? Karena ini ada sesuatu dorongan ya dalam hati saya, terus kita harus mencari makna apa yang kita dapatkan dari topik ini ya. Kalau kemarin kita sudah membahas episode yang ketiga, hari ini kita akan masuk ke dalam topik yang keempat ya. Hari ini kita akan diberkati oleh hambanya Bapak Samuel Widayanto saudara. Belum bisa mengisi dan memberkati kita ya dalam podcast From Heart to Heart siang hari ini. Mungkin di lain kesempatan beliau bisa mengisi dan memberkati dalam program From Heart to Heart. Puji nama Tuhan saudara ya, dimanapun bro and sis berada, saya percaya tangan Tuhan menyertai, melindungi, memagari bro and sis sekalian dan keluarga besar ya, agar kita tetap setia mengiring Tuhan sampai kesudahannya. Ya, kita undang dulu ya Pak Samuel Widayanto. Mungkin Pak Sam bisa masuk dulu ke Instagram Pak Sam. Ya, kebetulan Pak Samuelnya ada di lantai 2 saudara ya. Mohon bersabar ya saudara. Ini ujian saudara ya. Ya. Belum bisa masuk ya. Oh ya. Ini tadi keluar sendiri ya. Wah, ini baterainya sedikit sekali, Pak. Tadi masuknya di sini, Pak. Ya, saudara, mohon bersabar ya, saudara ya. Minta perkenan. Oke. Ya, harap bersabar, saudara. Ya, bentar ya, saudara ya. Saya undang kembali. Ya, ya, sudah baru bisa saudara ya. Ya, shalom, selamat siang Pak Samuel. Yang shalom. Ya, puji nama Tuhan. Apa kabar Pak Samuel? Ya, puji nama Tuhan ya. Tetap dalam perlindungan Tuhan ya Pak, tetap dalam berkat-berkatnya Tuhan, tetap dalam pertolongan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, sampai di sini Tuhan menyertai kita, sampai di sini Tuhan memelihara hidup kita. Ya, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada siang hari ini, bukan karena kecakapan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, melainkan semata-mata karena kasih karunia-Nya. Ya Pak Sen ya. Puji nama Tuhan, kita mulai persekutuan podcast kita siang hari ini dalam program From Heart to Heart. Topik siang hari ini kita berlanjut saudara ya, episode berikutnya yaitu alternatif membunuhmu ya, episode yang keempat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh kembali berjumpa satu dengan yang lain melalui media sosial Instagram. Kami percaya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini, baik di tempat pekerjaan,
maupun di sekolah, maupun di tempat pelayanan kami masing-masing. Biarlah Tuhan menjumpai kami pribadi lepas pribadi. Biarlah melalui percakapan dalam podcast From Heart to Heart siang hari ini, boleh memberkati kami satu dengan yang lain. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pastor Samuel Widayanto yang akan memberkati kami sebentar dalam percakapan mengenai alternatif membunuhmu, episode yang keempat. Tuhan tolong sehingga percakapan ini juga boleh memberkati seluruh bro and sis yang mampir dalam podcast yang hari ini. Tuhan, beracaralah Engkau dalam program kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, kiranya jadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua. Shalom. Apa kabar siang hari ini bro and sis? Saya percaya kita semua dalam penjagaan Tuhan yang sempurna ya. Sekalipun mungkin ada yang mengalami gangguan kesehatan, ada yang sakit, tetap andalkan Dia ya. Jangan lupa minum obat, jangan lupa minum vitamin ya. Tetap jaga stamina tubuh saudara dan saya agar bisa memperingati hari kelahirannya dengan tubuh yang fit, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat ya. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja mulai ya. Topik kita hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Ya, kenapa topik ini terus berlanjut ya sampai episode yang keempat. Mungkin hari ini episode yang terakhir Saudara ya. Kita akan membahas mengenai topik alternatif membunuhmu ya. Kenapa sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan, sesuatu yang gampang diraih itu kenapa bisa membunuh kita ya sebagai anak-anak muda. Ya saya persilakan waktu dan tempat untuk Pak Samuel menjabarkan apa yang dimaksudkan alternatif membunuhmu episode yang keempat dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Saya persilakan Pak Sam. Baik, terima kasih Mas Rodi kesempatan yang diberikan kepada saya, kesempatan yang berbahagia untuk di-share dengan saudaraku semua yang ada di podcast ini. Dari pokok pembahasan kita mengenai alternatif membunuhmu, ini dari Keluaran 20 ya ayat 3 sampai 5 ya, contohnya jangan ada pada kita Allah lain selain dengan Allah kita, dan jangan membuat bagi kita patung yang menyerupai apapun juga yang menyerupai Tuhan kita ya. Jadi di sini kan sebagai anak muda kita harus ya mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya ya. Jadi the first place ya in our life is Jesus Christ ya, adalah Tuhan kita ya, Tuhan yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dialah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Dialah yang mengiringi kita dengan cemburu ya, karena Tuhan taruh roh keabadiannya di dalam setiap hidup kita ya, dan Dia ingin kita terus berfokus pada Tuhan saja, seperti ya. Nah, sebagai anak muda memang secara manusia kita pengen cepat sukses sih ya Mas Nuri ya, pengen cepat diberkati, pengen cepat punya nama, popularitas dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu perlu namanya proses ya. Jadi kalau kita setia pada proses, Tuhan tidak setia pada hasil ya, kita pasti berhasil kalau kita step kita jalani dengan semestinya ya. Tetapi kalau kita tidak mau menjalaninya dan kita ambil jalan pintas, shortcut ya, maka itu sangat berbahaya buat kehidupan anak-anak muda ya. Seringkali anak-anak muda pengen ambil jalan pintas ya, pengen cepat kaya, sukses ya, dengan cara ya, dengan optimisme, dengan persetujuan, dengan kalau kita membaca artikel yang menarik di luar negeri itu ada aktif ya, aktif yang cepat tenar ya, cepat scan ya. Tapi di usia muda mereka meninggal ya, karena yang overdose, suicide, bunuh diri ya, ada yang tahu-tahu meninggal macam ya. Ada menembak dirinya sendiri dengan pistolnya ya. Usia muda ya, 27 ya, 27 tahun ya. Usia sangat muda ya, karena mereka ikat janji dengan
setan ya, roh jahat ya. Dan saudaraku mungkin pernah mendengar lagu Hotel California ya, yang dibandingkan dengan gitar ya, 6 orang ya pemain gitarnya ya. Dan ternyata itu waktu itu saya masih muda ya, sekarang juga masih muda. Nah, dan itu dipersembahkan ke Lucifer ya. Jadi di sana ada Satanic Church ya. Jadi ketika mereka launch album mereka persembahkan di altar aliran sesat ya, sebenarnya di situ. Nah, saudaraku kalau searching di Google ya, itu namanya ada Alex Levy ya, itu pemimpin aliran sesat di sana ya. Jadi video itu, DVD zaman itu DVD ya, belum ada YouTube, itu dipersembahkan ke altar pemujaan aliran sesat itu ya. Alex Levy namanya sebenarnya, dan disitulah mereka ingin cepat kaya, ingin cepat tenar, saudaraku ya. Dan hasilnya pas itu memang benar, mereka tenar dan kaya dalam masa mudanya, tetapi ada konsekuensi nih Mas Aulia. Harga yang harus dibayar karena ikat janji dengan kuasa jahat setan ya. Dan itu tidak murah sebenarnya, sangat mahal dan sangat berisiko tinggi ya. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi kuasa kegelapan ini coba menarik ya, dan memberikan iming-iming yang menggiurkan kepada anak-anak muda ya. Tapi sebetulnya pasti itu kebinasaan. Nah ini yang terjadi itu ya. Maka jangan itu, oleh karena itu anak-anak muda jangan ingin cepat ya, ingin instan ya, karena itu berbahaya ya. Kalau kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu kita, oleh keinginan duniawi kita, ini bisa menyeret kita ke arus yang pusaran dosa ada di sana, ya. Nah itu yang kita sebagai anak muda menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga kehendak kita ya, pikiran, perasaan dan kehendak ini harus terkendali ya dalam kuasa kudus ya. Begitu Mas Aldi ya kira-kira. Wow ya, memang sesuatu yang instan itu ada konsekuensinya ya Pak ya. Kalau kemarin Reverend Johan Juliawan melihat dari sisi kita pribadi yang melakoninya ya. Beliau berkata, jadi kita ini ketika hidup di dalam zaman anugerah, itu hukum Tuhan jauh lebih berat daripada hukum dunia, saudara ya. Jadi menurut pemaparan dari Reverend Johan kemarin, jadi ketika kita masuk ke dalam hukum kasih karunia ini bukan serta-merta kita bisa hidup sebebas-bebasnya ya, seperti orang yang ada di luar sana. Tidak, saudara. Justru ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam anugerah, itu tuntutannya adalah sempurna, saudara ya. Tuntutannya itu sempurna seperti Bapa, serupa seperti Tuhan Yesus. Itu tidak gampang, saudara. Ya, perlu berlatih terus ya. Perlu kita senantiasa membangun relasi kita yang akrab dengan Tuhan. Tapi pertanyaan lebih lanjut, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan? Kalau kita di dunia ini, selama di dunia, kita masih membangun persahabatan dengan dunia. Itu yang saya katakan alternatif membunuhmu, itu ada kaitannya ketika kita mencintai sesuatu benda, apapun itu. Kalau itu lebih kita cintai daripada Tuhan, kasih kita lebih besar kepada benda daripada kasih kita kepada Tuhan, itu sesuatu yang berhala ya Pak ya. Jadi kalau kita membaca di dalam Keluaran 20 ayat 3-5, jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun ya, karena ya itu sudah berhala di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan tidak suka diduakan. Ya, Tuhan tidak senang ketika hamba-hambanya, ketika mempelai-mempelainya mulai serong hatinya. Sama seperti orang Israel, ketika Musa naik ke Gunung Sinai, apa yang mereka lakukan, saudara? Ini cerita yang sudah terus-terusan kita dengar ya. Tapi ini jadi pelajaran, ini masih relevan buat kita yang masih hidup di zaman sekarang. Kalau bangsa Israel aja, bangsa yang dinamakan bangsa pilihan ya Pak Sam ya,
masih aja bisa jatuh, saudara. Masih aja bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ketika Musa tidak kunjung turun dari Gunung Sinai selama bertahun-tahun, saudara, kita menunggu 1 hari, nggak usah 1 hari, 10 menit aja. Kita kadang-kadang gerutu ya Pak ya. Benar ya Pak saya. Pekerjaan yang paling membosankan adalah pekerjaan menunggu, saudara. Maka jangan tidak bisa disalahkan bangsa Israel itu gusar dan tidak bisa sabar menunggu kedatangan Musa turun dari Gunung Sinai, sehingga pada akhirnya mereka bangsa-bangsa Israel itu mendesak Harun, kakaknya Musa, saudara ya. Mendesak Harun untuk membuat patung lembu emas, saudara. Ini sesuatu yang Tuhan tidak inginkan untuk kita orang-orang percaya di zaman sekarang pun. Ketika kita mengaku, ya Tuhan, mendeklarasikan, ya Tuhan, aku percaya Engkau adalah Allah yang esa, Allah yang patut dipuji disembah, tapi kelakuan kita, saudara, masih serong hatinya ya, masih mempercayai tahayul-tahayul ya Pak ya. Perawanya kita yang masih percaya dengan cerita-cerita nenek moyang, bukan. Tapi memang di budaya saya, saudara ya, percaya enggak percaya memang itu terjadi, saudara ya. Contoh misalkan, ketika maghrib itu dikumandangkan ya. Jadi di tempat saya itu, budaya di tempat saya, di Kepulauan Bangka Belitung, kalau pas azan jam 6 ya, jam 6 sore itu dikumandangkan. Anak-anak kecil nggak boleh main ke jalanan, saudara ya, nggak boleh berseliweran kemana-mana. Katanya nanti ada jin atau setan yang bisa nangkap ya, bisa sembunyiin ya. Tapi nggak tahu di budaya Jawa seperti apa. Nah, di tempat saya juga orang-orang Kristen pun masih mempercayai tahayul-tahayul. Perkataan nenek-nenek moyang, saudara ya. Jadi misalkan mau menikah, harus cari tanggal yang baik ya, cari bulan yang baik, harus cari apa? Biar ketika perayaan itu dirayakan, tidak hujan ya, banyak yang datang, supaya angpaunya banyak, saudara ya. Kira-kira gimana Pak Sem? Pak Sem menanggapi ketika anak-anak Tuhan masih lebih mempercayai tahayul atau lebih mempercayai yang tanda kutip orang pinter daripada perkataan firman, itu bagaimana Pak? Kita memberikan sebuah wejangan, memberikan sebuah penjelasan, itu bagaimana Pak? Langkah-langkah konkretnya Pak. Saya persilakan Pak Samuel. Ya, baik Mas Teguh. Jadi memang kita sebagai anak Tuhan, kita harus kembali ke koridor-koridor apa yang firman Tuhan katakan, ya, ketika Tuhan katakan back to Bible ya Pak ya? Ya, jangan ada padamu Allah lain ya, Allah lain ini atau ilah lain ya. Allah dikatakan dari kata al-ilah ini Mas ya, jadi sesembahan ya, yang membuat kita tidak menomorsatukan ya firman Tuhan. Itu bisa menceritakan buat kita ya. Karena begini, karena dalam bahasa aslinya kan berhala itu kan idol kan, idol lah kalau kita ya idol. Idol ini kalau orang sudah mengidolakan lebih dari Tuhan, ini yang jebakan yang sangat dangerous sekali, berbahaya sekali ya. Karena dari idol ini akan menjadi orang yang idol ya, atau idola ya, atau melebihi Tuhan, dia akan terikat namanya idolatry, Mas. Idolatry itu artinya perzinahan ya, idolatry ya, dari idol menjadi idolatry ya, ketika dia menyembah sesuatu yang lebih daripada Tuhan, membuat ini namanya perzinahan secara rohani ya, idolatry ya. Karena di mana ada penyembahan berhala, idol, itu pasti ada idolatry. Artinya ada perzinahan, karena menduakan Tuhan ya. Kalau kita sebagai anak muda mungkin menduakan pasangan kita ya misalnya, itu pasti sedih sekali ya, apalagi Tuhan yang menciptakan kita ya, pasti ya sudah. Nah, jadi di situ dulu. Jadi ketika kita ikut ya mistik apa aturan-aturan dunia ya, yang membatasi kita pergerakan tidak sesuai dengan Alkitab, itu yang
menduakan Tuhan ya. Di waktu itu di tempat saya melayanan di desa sebelumnya di suatu kota ya, itu biasanya kalau di desa itu ada 7 hari orang meninggal ya, itu ada syukuran maksudnya. Iya, 40 iya, hari, iya. Sama Pak, 100 sama Pak. hari. Iya. Iya. Dan seringkali kasihan maksudnya. Masih sama Pak. Mereka Masih. sama ya. Iya. Syukuran. Dan itu syukuran mendoakan ya arwahnya supaya diterima di ridho ilahi kata mereka, kata Tuhan ya. Dan menurut kekristenan itu sudah tidak berlaku ya, karena dunianya sudah berbeda ya, rohnya kembali ke sang Kolib, dan kita doa-doa orang-orang di dunia tidak bisa mengubah keputusan Tuhan ya. Dan ini yang perlu kita kembali luruskan dan kita berikan nasihat kepada mereka dengan kasih ya tentunya ya. Nah ini masih ada kesempatan untuk kita bisa meluruskan kembali mereka ke jalan Tuhan. Karena begini Mas Oli, kadang-kadang kalau di desa itu, waktu saya tinggal, kadang-kadang mereka mengada-adain ya, soalnya kalau pas nggak ada uang, mereka hutang sana hutang sini untuk membuat syukuran ya. Dan mereka terikat hutang yang sangat besar ya. Nah ini yang membuat dosa yang berikutnya ya tentunya. Jadi itulah makanya idol penyembahan berhala ini membuat idolatry persinahan itu memang betul ya. Ya kalau di konteks di surat Paulus ya kepada jemaat Korintus, jemaat Efesus ya, ada mereka terikat juga persinahan ya kepada Dewi Artemis ya, di kuil-kuil di Efesus ya, di situ mereka bahkan mempersembahkan tubuh mereka, bahkan ada yang kata ada persinahan di situ secara fisik juga ya, ada pelacur bakti yang ada di situ. Jadi itu menyedihkan hati Tuhan ya, ternyata dari penyembahan berhala kepada dewa-dewi itu ada persinahan secara rohani. Dan di zaman modern ini mungkin itu sudah kita kesampingkan ya, tetapi ada ilah-ilah lain Mas Rory ya, yang itu membuat anak-anak muda kayak terikat banget ya, bisa bebas, jenisnya juga terikat soal itu ya, bahkan mungkin bisa soulmate dan jiwa ya, pasangan pacar itu bisa juga menjadi kalau tidak daripada Tuhan bisa menjadi ilah nih Mas Rory ya, kita anak muda banyak berdoa ya supaya itu tidak mengikat kita atau menjadi penghalang kita untuk melayani Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak ya hobi juga ya, kalau itu sudah di luar ya proporsionalnya atau takarannya sudah melebihi dari Tuhan ya, itu bisa menjadi ilah juga Mas Aldi. Iya, begitu Mas Aldi. Iya, menarik ya. Tadi benar apa yang disampaikan Pak Samuel, bahwa sesuatu yang kita idolakan lebih daripada Tuhan, maka itu berhala ya Pak ya. Nggak harus benda hidup, tetapi seperti benda-benda yang diciptakan Tuhan. Ketika kita mengidolakannya lebih daripada Tuhan Sang Pencipta yang agung, maka itu adalah sesuatu yang berhala. Contoh sekarang kan anak-anak muda kan lagi tren Pak. Kemarin kan ada artis Korea ya, Blackpink ya saudara, sampai saya beli loh saudara. Ini saya sebentar ya, saya kasih contoh ya saudara. Sampai kemarin kan ada saudara saya minta tolong beliin Oreo saudara. Nah Oreo itu ada Oreo Blackpink saudara. Ini contoh saja saudara ini. Bayangkan saudara, saking bisa mengikuti tren yang yang beredar sampai saat ini, sampai di makanan pun di kemasannya pun sampai ada namanya Blackpink saudara. Wah, ini sesuatu yang sesuatu yang menjamur di kalangan anak-anak muda, itu beredar sangat kuat sekali, apalagi yang kemarin terjadi di Korea saudara ya, sampai itu acara apa Pak yang sampai berapa ratus yang meninggal ya saudara ya. Nah itu bayangin saudara, anak-anak muda Indonesia itu sangat-sangat, kalau saya perhatikan khusus kaum Hawa ya, sangat mengidolakan opa-opa Korea Pak. Wah ya, siapa bro and sis yang mungkin suka nonton drakor ya, yang mengidolakan Lee Min Ho ya, atau siapa. Saya dulu memang penggemar drakor saya Pak ya, drama Korea ya, tapi sekarang sudah mulai berkurang karena waktu tidak memadai ya. Tapi
pertanyaan lebih lanjut ya. Di kalangan anak-anak muda sekarang kan lebih gemar, lebih kagum dengan sebuah sosok yang kelihatan, Pak, daripada sosok yang tidak kelihatan. Contoh kita ambil contoh ya. Tuhan itu kan kontras, Pak, nggak kelihatan. Wujudnya nggak kelihatan. Ya, mungkin dia bisa berbicara secara audible dalam hati bisa. Tetapi dalam rupa wujud secara fisik, mungkin 2000 tahun yang lalu dia pernah tampilkan wujud secara daging. Tetapi sekarang kan tidak, Pak. Tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Kira-kira bagaimana, Pak? Untuk anak-anak muda yang sudah terobsesi dengan sosok-sosok idola, ya, mau artis, ya, mau seperti kayak menggemar drakor, ya, artis-artis Korea, opa-opa Korea, ya, neng-neng Korea. Jadi itu gimana, Pak? Menyikapi anak-anak muda, barangkali Pak Sem bisa memberikan kami wejangan, kiat-kiat agar salah nggak, Pak? Anak-anak muda menonton film drakor, ya, menggemari menggemari idola-idola yang dari luar negeri, ya, seperti Taiwan, ya, Korea, Jepang, dan lain-lain. Itu salah nggak, Pak? Baik, ya. Saudaraku, jadi memang termasuk drakor, ya, film-film itu juga bagian dari unsur budaya, Mas Wali. Culture dan budaya itu juga di-create sama Tuhan juga, ya. Jadi selagi masih dalam proporsionalnya, ada kontrolnya, Pak, ya. Kontrolnya dan tidak terlalu meningkat banget, ya, misalnya mau persekutuan youth kehalang nonton itu drakor, nah itu sudah menjadi ikatan. Nah, tapi kalau masih dalam kendali dengan takaran yang masih bisa terukur, ya, itu tidak apa-apa. Jadi asal tidak mengkultuskan idola dari bintang film itu, ya, tidak mengkultuskan, ya. Jadi sebagai bagian dari seni, bagian dari budaya, ya, yang juga di-create sama Tuhan, ya, itu yang masih bisa ditolerir, Mas Novi. Ya, tetapi kalau sudah tepat banget sampai ini, ya, idola mengkultuskan bahkan, ya, itu sampai, Pak, kalau Bapak pernah dengar, ya, sampai fotonya di kamar penuh, Pak. Wah, gambar idola, sang idolanya itu penuh, saudara. Bahkan gambar Tuhan Yesus satu pun tidak ada, saudara, ya. Kalau di handphone mungkin bisa ratusan, ya, gambar idolanya, ya. Nah, untuk bisa ketemu dengan sang idola, rela-rela loh, ngeluarin ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, dan bahkan ngantri-ngantri. Saya lihat di itu, ya, saudara, saya kadang-kadang sedih, saudara, lihat di Insta Story, ya, seseorang, ya, waktu tanggal berapa, bulan kemarin kalau nggak salah, ada boy band dari Korea, ya, mengadakan acara di Jakarta, itu saya lupa namanya, ya. Itu sampai antri panjang sekali, saudara, sampai acara itu tidak bisa selesai sampai akhir, karena sekarang kan masih dalam keadaan pandemi, ya, Pak, ya. Jadi itu dibubarkan, Pak. Akhirnya itu yang saya heran, berbondong-bondong anak muda, ya, mau cewek mau cowok semua datang, ya, demi bisa bertemu dengan sang idola, saudara. Ini salah nggak kira-kira, Pak? Sampai segitunya loh, Pak. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan, bisa mau nggak berjuang seperti itu, ngeluarin uang, ya, ratusan ribu bahkan jutaan loh, ya, untuk bisa duduk di kursi VVIP, ya, bisa nonton dari depan. Itu gimana, Pak, respon Pak Samuel? Ya. Bisa memberikan wejangan kepada kami. Ya, memang sebenarnya memang ini, ya, kalau sampai mengorbankan uang jutaan bahkan, ya, kalau di VVIP itu sebenarnya eman juga, ya, karena bisa digunakan untuk hal lainnya yang lebih berguna, Mas Robi, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, ya. Kalau menonton konser, ya, atau itu bisa juga lewat YouTube sekarang juga canggih, ya, bisa, ya, walaupun tidak ketemu orangnya ini. Atau ketemu Mas Robi juga mirip bintang Korea juga. Jauh, Pak, jauh, Pak. Iya. Ya, Tuhan, luar biasa, ya. Jadi betul, ya, Mas Ali katakan, memang apakah kita juga punya effort usaha yang sedemikian gigih ketika mencari Tuhan, ya, itu yang menjadi pertanyaan yang dalam, ya. Kalau
kita bisa passionnya kita mencari Tuhan seperti orang mencari tadi ya BTS misalnya ya, atau bintang-bintang Korea, wah itu keren soalnya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan mungkin dengan mengorbankan apapun ya, waktu, tenaga, bahkan daya, dana dan lain sebagainya untuk mencari namanya the favor of God ya Mas Wadi ya, perkenanan hati Tuhan itu yang luar biasa di pemandangan Tuhan ya. Karena kalau figur orang itu bisa mengecewakan Mas Wadi, kadang-kadang kita bisa kalau nggak sesuai harapan kita, pasti kita akan kecewa ya Pak ya. Betul. Ya mungkin ada jerawat sedikit aja, mungkin idola kok bisa jerawat sih, padahal di fotonya di Instastory-nya mulus katanya ya gitu ya. Iya, aduh, sampai kita segitunya saudara sama sang idola. Tetapi kita boleh belajar ya, yang sebentar lagi kita akan rayakan akan kelahiran Tuhan kita. Bayangkan saudara, seorang Majus, ya, orang-orang ahli perbintangan, mereka rela dari jauh saudara ya, dari Timur Tengah menuju ke Bethlehem ya Pak ya, menuju ke kandang domba di mana Yesus lahir. Mereka berkorban loh, berhari-hari mungkin mereka menempuh perjalanan ya, untuk bisa menemui sang juru selamat dunia itu saudara. Mereka berhari-hari itu sampai bermalam-malam ya, nginep mungkin ya, sampai mereka teropong-teropong bintang yang karena mereka ahli perbintangan, jadi sinyal untuk mereka bisa bertemu dengan sang juru selamat itu penandanya adalah bintang bintang ini ya. Jadi ada bintang memang khusus ya, seperti bintang Daud gitu ya, bintang Daud ya. Jadi penandanya adalah bintang besar yang bersinar. Nah, di sanalah letak kelahiran sang juru selamat. Sehingga pada akhirnya mereka menemui Raja Herodes, saudara ya. Kalau Bro Esis membaca di kitab Injil Matius, Markus, Lukas. Nah, ketika mereka menemui Raja Herodes, Herodes merasa tersaingi dan kaget ya. Memang ada raja selain daripada dia, saudara. Sehingga dia berpesan kepada orang-orang Majus itu, ketika engkau menemui ya sang Raja Daud itu ya, anak Daud itu, engkau kembali ke sini, kasih tahu ke saya juga mau sujud menyembah dia. Tapi dengan maksud dia mau menyembelih, saudara, dia mau membunuh anak itu, membunuh Yesus, supaya dia tuh tidak ada yang menyaingi ya, tidak ada yang bisa menandingi dia, saudara. Akhirnya saudara, kita boleh belajar dari orang-orang Majus ini ya, para gembala juga, dengan segala yang mereka punya, mereka datang, mereka persembahkan kepada Tuhan ya. Ketika orang-orang Farisi, mereka datang bawa apa saudara, ada yang tahu? Mereka membawa emas, kemenyan ya, perak dan mur ya Pak ya. Mereka persembahkan, sudah jauh ya. Mereka mau berjuang untuk bisa menemui sang juru selamat itu, bukan hanya menemui saja, tetapi ada korban syukur yang mereka persembahkan. Nah, pertanyaan buat kita, bagaimana dengan saya dan saudara? Memperingati, menyambut hari kelahirannya kali yang kedua, menyambut ya 2000 tahun yang lalu ya, dia datang ke dalam dunia. Apa hadiah saudara buat Tuhan kita? Ya, bukan pakaian baru ya Pak ya. Kalau kita menyambut Tuhan dengan pakaian baru, Tuhan tidak memandang luarnya ya, Tuhan tidak memandang casing kita, tapi Tuhan memandang hati kita. Bagaimana respon hati kita menyambut akan kedatangannya, menyambut akan kelahirannya. Ya Pak ya. Kalau mungkin kita sekarang lagi sibuk, bahkan kita mendesak orang tua kita, "Mah, saya nggak mau tahu, saya harus punya sendal baru, sepatu baru, celana baru, baju baru, semua baru." Apakah itu yang Tuhan inginkan? Tentu tidak ya Pak ya. Yang Tuhan inginkan tuh hati yang baru. Ya, kirbat yang baru. Supaya apa? Kirbat yang lama itu dibuang. Kirbat yang lama itu mengartikan kehidupan kita yang jelek, kehidupan kita yang rusak, kehidupan kita yang bobrok, kehidupan kita yang jahat, kita mulai kikis. Ya, kita mulai buang pelan-pelan. Nah, kita mulai
berikan kirbat yang baru, hati yang baru, supaya Tuhan berkenan mengisi sesuatu hal yang baru dalam hidup kita. Ya, bukan begitu ya Pak? Saya persilakan, mungkin ini karena Pak Sam juga akan melanjutkan pelayanan saudara. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bro Ensis bisa nanti Bro Ensis bisa via DM ya, atau nanti bisa langsung DM Pak Samuel. Saya persilakan. Nah, nanti saudara ini mohon maaf, tadi kita mulai jam 11.45 karena beliau, Pak Samuel, akan melanjutkan pelayanan ya Pak ya, di Ibu Elizabeth ya. Ya, mungkin untuk hari ini saya berikan kesempatan untuk Pak Samuel buat closing ya, supaya habis itu kita bisa tutup dalam doa. Mungkin bisa memberikan kesimpulan dari semua yang Bapak sampaikan. Saya persilakan Pak Sam. Terima kasih Mas Naudi. Pada kesempatan siang hari berbahagia ini saya mengajak kita semua rekan-rekan ya saudaraku terkasih, mari kita terus ya tempatkan Jesus Christ, Tuhan Yesus di highest place ya, di tempat yang paling tinggi dalam hidup kita, menjadi universe ya, yang utama dan terutama ya. Jadi kalau kita sudah mengutamakan, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, so pasti Tuhan juga memprioritaskan kita dalam hatinya ya. Semua rencana dan kehendak kita ya, Tuhan menjadi jawaban ya. Dan saya yakin sebenarnya kalau kita mengutamakan Tuhan, maka promosi semuanya itu datangnya dari Tuhan. Bagi Tuhan untuk mempromosikan kita, untuk mengangkat kita itu mudah, membantu apa tangan Mas Odi. Jadi mudah sekali bagi Tuhan ya. Asal kita menempatkan Tuhan the first ya, the first place, tempat yang pertama, tempat pertama. Amin. Saya yakin anak-anak muda di sini punya hasrat dan kerinduan yang sama ya. Amin. Saya dan kita semua, Tuhan tempat yang paling tinggi. Dan kita ketahui bahwa Natal ini Natal yang penuh makna ya. Jika kita memberikan hadiah yang istimewa, yaitu hati kita yang tadi. Our heart ya, kita sembahkan kepada Tuhan ya, maka Tuhan akan semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Yes. Amin. Ya. Jadi ingatlah saudara sekalian, Bro and Sis yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu, Tuhan yang tidak suka diduakan. Kalau kita saja sebagai manusia sesama dengan pasangan kita aja enggan ya mau diduakan, apalagi Tuhan ya. Tuhan sangat sayang dengan saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tetaplah dalam kebenaran yang sejati, bukan ke dalam kebenaran-kebenaran yang lain. Ya, saya berikan kesempatan untuk Pak Samuel untuk tutup dalam doa ya Pak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi saudara ya. Terima kasih banyak Pak Sam atas pelayanannya siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dalam pelayanan, pekerjaan, dalam keluarga senantiasa Tuhan pelihara ya. Dan terima kasih buat Bro Ensis yang sudah mampir dalam podcast kita siang hari ini. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Allah yang Tuhan mau sampaikan, pesan, message yang penting untuk kita, agar kita tidak mendua hati kepada Tuhan. Tetaplah pada keyakinanmu kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Dia tidak akan mengecewakanmu ya. Kalau Allah-Allah lain, manusia, diri Anda sendiri, itu Anda bisa kecewa. Tapi kalau Tuhan, Dia tidak akan mengecewakan kita ya. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Pak Sam untuk tutup dalam doa. Oke, baik. Mari kita angkat hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang bersyukur siang hari ini Tuhan kami sama-sama dalam podcast di Instagram ini Tuhan. Kami percaya ada kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk berjalan turut nada seirama dengan irama Tuhan. Surga tidak anak muda yang mereka tampil saja yang seperti hadiah yang di zaman modern. Tuhan mereka punya spirit roh yang luar biasa, roh yang dari Tuhan yang berani tampil beda. Dunia menekan kami, meskipun dunia menghimpit kami, tapi kami tetap
kuat di dalam Tuhan, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kami tidak tergoyahkan iman kami Amin. atas pijakan kebenaran ilahi dari Tuhan Yesus Yes. sendiri. Ya. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya setiap pergumulan kami, Engkau sudah menjadi jawaban penolong Amin. satu-satunya. Ya, Tuhan. Dan kenapa ke masa tak pernah sekejap pun Kau tertuju dan tolong menjaga kami dengan setia. Dekati Mas Novi saja dan ya podcastnya Tuhan, ada urapan juga Tuhan, kehidupannya, kata pelayanannya, dan studinya, dan kerinduan hatinya, dan satu-satunya jawaban penolong yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemuan kami di kesempatan mendatang, dan sehat, tidak terus apapun. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur berkat-berkat terbaik dari tata kasih karunia mengalir dan mengalir atas hidup setiap kami. Kami menjadi kuat, jalan tidak menjadi lesu Tuhan, tetapi kami semakin naik dengan kepak sayap-Mu Tuhan, seperti burung rawat Jawa yang terbang. Amin. Semakin Haleluya. terima kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Engkau Tuhan Yesus Allah yang hidup dan berkuasa kekal selama-lamanya. Haleluya. Tuhan katakan sama-sama. Amin. God bless you all. Semua. Thank you, Mas. Sekali lagi banyak terima kasih ya Pak Sem atas pelayanannya Pak. Tuhan berkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan kapok-kapok memberkati kami dalam podcast yang hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati Pak Sem ya. Selamat pelayanan Pak. Selamat melayani. Tuhan memberkati. Dan terima kasih banyak buat Bro and Sis yang sudah berkenan meluangkan waktunya mendengar bahkan menyaksikan podcast kita siang hari ini tentang alternatif membunuh. Ingat, sesuatu yang instan, sesuatu yang mudah, sesuatu yang gampang akan menuju kepada kebinasaan. Sesuatu yang kelihatannya berproses itu jauh lebih mendewasakan kita ya, akan membawakan kita lebih mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Ya, selamat siang, selamat beristirahat, selamat menikmati makan siang. Tuhan Yesus memberkati. See you next time. God bless you all. Shalom. Tuhan berkati Pak Sam. Yeah.